Bismillahirrahmanirrahim. Menyelenggarakan dan mengatur majlis ilmu yang disebut majlis ta'lim. Nah, boleh punya dua sifat. Ini yang belum saya bahas kemarin. Sifat pertama, majlisun khas, pengajian khusus. Terlihat dari sana ini? Ya, bagus. Iya, sana ada aja yang lihat tuh. Ya, memang belum saya tulis. Tapi belum saya tulis sudah kelihatan. Itu imannya sudah sampai ke titik yang entah di mana. Pengajian. Ya, belum saya tulis sudah kelihatan. Pengajian itu bisa dibagi dua. Ya. Yang pertama pengajian yang khusus. Kedua pengajian yang umum. Ini. Yang khusus dibagi dua lagi. Ada yang terkait dengan gendernya. Ya. Misalnya khusus pengajian ibu-ibu saja. Khusus pengajian bapak-bapak saja. Artinya kan dikhususkan. Ya, pengajian ibu-ibu kan jelas kalimatnya ibu-ibu. Nah, kalau sudah tahu khusus dan memang hanya untuk ibu-ibu, bapak nggak usah maksa. Ya, sekalipun pematerinya bagus kan, apalagi nyamar pakai cadar dan sebagainya kan, begitu dibuka kumisan kan masalah tuh. Nah, ini pelanggaran. Nanti saya detilkan. Yang kedua, ada memang secara tema dan kondisinya ini khusus. Ya. Misal kondisi di instansi tertentu untuk pembekalan tertentu. Tadi saya sampaikan sifat di militer, misalnya pembekalan, ada pasukan khusus atau armed, cavalry, macam-macam, infanteri, khusus pengajian. Atau di udara ada skuadron misalnya 17, 14, macam-macam. Pengajian di situ. Nah, tidak menjadi adab yang baik ketika Anda maksa. Ini kan untuk mengenal Allah, masa dibatasi? Gitu ya. Ini dikhususkan situasinya beda, kondisinya tidak sama. Atau misalnya di perusahaan tertentu ingin ada pembekalan keislaman, jadi terbatas, bukan ingin eksklusif, tapi kondisinya memang terbatas. Paham sampai sini? Baik. Nah, yang khusus terkait gender ini sampai diatur, Bu. Misal, kalau kita ngaji beberapa hadis-hadis termasuk di Al-Bukhari, topik ketiga itu ada namanya Kitabul Ilmi. Jadi di Al-Bukhari itu ada 97 topik. Terus dijadikan sangat sistematis terkurikulum. Ada subtopiknya lagi, diurutkan satu-satu. Itu sampai diukur gini, Bu. Dari harinya, dari orangnya, tempat sampai materinya. Misal, ini ibu-ibu nih. Nabi itu sering milih hari apa sih pengajian untuk ibu-ibu? Ya, ada beberapa yang konsultasi pada Nabi, ya Rasulullah, laki-laki enak benar. Dapat pengajian tentang hadis, dapat arahan tentang ini. Kami bagaimana perempuan? Nabi menyebut, ya udah kumpul di hari ini di tempatnya si fulanah. Itu tempat tuh sampai dirinci, sampai ke detilnya. Nah, jadi ibu pun boleh tukeran tempat di sini, tapi dilihat dulu yang punya rumah, dia sedang gelisah enggak, sedang punya masalah enggak, sedang nyaman enggak. Jangan sampai sudah ada beban, walaupun kebagian ketempatan, tapi sedang punya beban, jangan dibebani lagi. Tapi dibuat dengan konsep yang lain. Dia sampai sebegitunya. Sampai nanti Nabi melihat situasinya. Oh, si fulanah lagi begini. Itu sampai Nabi katakan, ya ada seseorang yang punya anak dan dia kelelahan merawat anaknya itu. Sampai Nabi langsung komen, ya seorang perempuan, seorang istri yang memiliki 3 orang anak. Si ibu itu punya 3 anak. Lalu mengatakan, Nabi lanjutkan, ya anak itu dididik dengan baik, bahasa tafsirnya demikian, maka anak itu akan menjadi hijab bagi ibu itu di akhirat kelak dari ancaman neraka. Lalu seorang ibu tanya lagi, ya Rasulullah, kalau 2 gimana? Karena anak ibu ini 2. Ya. Maka Nabi langsung jawab 3 kali, isnaini, isnaini, isnaini. Yang 2 juga, yang 2 juga, yang 2 juga. Maksudnya kalau benar merawatnya, didekatkan sama Allah, dikenalkan sama Allah, itu investasi tinggi, Bu. Allah itu nilai, begitu di hari kiamat dihisab, anak-anak itu menjadi hijab dari neraka tuh. Ya, dan dia nanti akan menggandeng tuh. Nanti menggandeng itu di Quran surat 13 ayat 23 sampai 24. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar.
Ada anak-anak yang dididik oleh orang tuanya dengan baik, masuk surga, amal soleh, itu diminta oleh Allah, gandeng tangan bapak ibumu, ajak ke surga. Terus saudara-saudaramu, adik-adikmu, sampai ke bawahnya. Lalu diperintahkan malaikat berbaris di setiap pintu surga, ucapkan selamat kepada rombongan keluarga ini. Malaikat mengatakan, salamun alaikum, catat ini ya, bima sabartum. Selamat ya bu, selamat pak, karena anda sabar menjalani itu saat di dunia. Sabar. Itu kalimat mahal. Temanya pun diatur. Jadi sampai sebegininya gitu, dalam Islam tuh sampai sebegitu. Jadi ibu tuh kalau bikin pengajian, gak usah tinggi-tinggi. Bahas pengajian, dibahas fikih jihad. Ya, bahas tentang peningkatan ekonomi. Udah ibu di rumah ngaji gimana caranya jadi perempuan yang baik. Ayat-ayat, hadis-hadis tentang jadi ibu, jadi istri, jadi anak. Apakah boleh perempuan kemudian bekerja, profesi apa yang dibolehkan, seperti apa syaratnya, itu yang dibahas. Jangan dikira sendirian, zaman Nabi itu ada yang perawat, ada yang dokter. Jangan salah loh. Sayyidah Aisyah itu seorang ahli di bidang kedokteran. Sayyidah Fatimah itu ahli di bidang perawatan. Beliau seorang perawat. Itu ada nasabnya. Ya, ini ada turunan-turunan. Sama dengan tema-tema khusus, saya sering sampaikan. Ya, teman-teman misalnya yang pebisnis nih. Pebisnis, pengusaha, kenapa sih nggak ada kajian khusus membahas tentang dunia usaha? Keluarkan ayat-ayat khusus membahas tentang bisnis, hadis-hadis pedoman tentang berbisnis bagaimana. Keluarkan, inilah yang dimaksud tematik. Anda yang mahasiswa-mahasiswa, kenapa nggak kumpul? Keluarkan kajian tentang bab ilmu, ayat-ayat yang bisa menghadirkan akselerasi pengetahuan. Gimana caranya menghafal dengan cepat, menghafal dengan mudah. Bagaimana caranya menghimpun ilmu yang berkah, menguasai berbagai bidang pengetahuan. Dulu orang Islam itu hampir tidak ada yang menguasai 1-2 bidang. Rata-rata paling sedikit 5 bidang. Ya, silahkan cek Imam Syafi'i itu berapa disiplin ilmu yang dikuasai. Bukan hanya tafsir, hadis, fikih, ya, usul fikih, sejarah. Beliau itu juga khatam dalam bab kedokteran. Ya, ada yang sampai juga ke bidang-bidang fisika. Ya, Anda kenal misalnya, pernah dengar Avicenna itu? Ya kan? Ya. Pernah dengar Al-Kindi, Al-Farabi, ya kan? Al-Ghazali dan turunan-turunannya. Itu bukan 1-2 bidang ilmu. Siapa dokter yang paling terkenal dalam dunia Islam? Ibnu Sina, nama baratnya Avicenna. Orang taunya cuma bapak kedokteran. Itu anak ini dari kecil sudah didekatkan oleh orang tuanya menjadi ahli Quran. Itu ahli Quran, hafal Quran 30 juz. Dan orang tua kita dulu yang disebut pahlawan-pahlawan nasional itu manhaj, metodologi cara mengajinya diikuti seperti itu. Pernah dengar Kiai Haji Agus Salim? Bukan hanya diplomat kan, yang sangat unggul, sangat ulung, hafal, menguasai banyak ragam bahasa, sangat luar biasa dalam diplomasinya. Tapi kenapa tidak pernah diviralkan bahwa beliau itu seorang kiai yang hafal Quran dan tafsirnya? Dulu lengkap. Ya, maka silahkan yang belajar nih sekarang. Gak apa-apa Anda belajar agama tafsir, tapi kuasai bahasa juga. Bahasa Inggris kuasai. Ya, belajar bahasa yang sekarang berkembang apa? Cina, belajar bahasa Mandarin. Belajar bahasa Rusia. Belajar, tingkatkan, buka gerbang pengetahuan. Ibnu Abbas itu belajar bahasa Persia 3 hari dikuasai. Terserah Anda bilang terserah Anda. Pokoknya 3 hari itu selesai. Nah, gimana caranya? Nah, itu nanti ada babnya, makanya ngaji, belajarnya yang betul. Ya, saya bicara begini karena ketika dicoba baru dapat sedikit tuh rasanya beda gitu. Rasanya beda. Oh, ini loh rasanya enak banget. Ya, ini poin yang mau saya sampaikan. Ini pengajian khusus. Nah, yang umum ini seperti ini. Pengajian umum, tabligh akbar dan sebagainya. Itu sifatnya beda-beda. Ya, nah, sifatnya bisa berbeda. Dan nanti yang sampainya pun bisa tidak sama. Kalau saya kan sifatnya selalu mengatakan ngaji. Ya, saya sebetulnya tidak terlalu cocok yang tabligh akbar kayak show begitu, nggak terlalu ini. Ya, selain tidak terlalu cocok, mungkin tidak terlalu apa ya istilahnya, frekuensinya nggak terlalu pas. Kalau dengan saya senangnya ngaji begini. Ya, supaya ada kedalaman gitu ya. Kalau sifat tabligh akbar itu biasanya umum, yang sampai mungkin 1, 2, 3 pesan umum-umumnya. Orang datang, tahu, pulang lagi. Itu bagus, manfaatnya ada, cuma segmennya bisa beda-beda. Yang mau saya katakan, kalau Anda mau bikin pengajian, surat ini menjadi dasar bagi kita untuk meluruskan tujuan. Apa misi yang mau dicapai, targetnya apa. Jangan sampai bikin pengajian baik di rumah ataupun tempat tapi nggak jelas yang mau diraih apa, objeknya siapa,
Yang datang siapa? Materi yang mau dibahas apa? Jadi usahakan buat satu kurikulum yang terukur sehingga baik itu memulainya, menjalani sampai hasilnya bisa optimal didapatkan. Jelas sampai sini? Ya kan? Nah, inilah yang kemudian Nabi saat mengajar di kalangan khusus, tapi yang dibahas materinya materi standar umum tentang Allah, tentang mengenal Allah. Maka menjadi sifat umum kan? Ketika menjadi sifat umum, maka ditunjukkanlah dengan kedatangan Abdullah bin Abi Umi Maktum.